warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang politik pencitraan dalam perspektif komunikasi Islam. Terbentuknya pencitraan didefinisikan sebagai konstruksi atas representasi dan persepsi halayak terhadap individu, kelompok atau lembaga yang terkait dengan kiprahnya dalam masyarakat. Kotlernya misalnya menjelaskan makna citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok, atau yang lainnya yang dia ketahui. Pencitraan perspektif komunikasi Islam. Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra yang berbaik pada halayak. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya dari media, pencitraan berasal dari kata citra yang didefinisikan para pakar secara berbeda-beda dan pada hakikatnya sama maknanya. Pemaknaan citra merupakan hal yang abstrak karena citra tidak dapat diukur secara sistematis meskipun wujudnya dapat dirasakan baik positif maupun negatif. Penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif tersebut datang dari publik atau halayak. Perkembangan politik pencitraan semakin menguat sejak reformasi pada tahun 1998 bergulir. Mobilitas politik massa lahir ke permukaan dengan warna-warni yang berbeda. Wajah perpolitikan secara nasional berubah drastis setelah sebelumnya dalam kurun waktu 32 tahun terbungkam dalam kebijakan politik Orde Baru yang syarat nuansa otoriter. Sebuah saluran pipa yang sudah lama tersumbat lalu kemudian terbuka lebar, maka bermunculanlah wadah-wadah penampungan aspirasi publik berupa partai politik baru. Munculnya partai politik baru menandai berakhirnya era monopolitik yang menjenuhkan dan melaju ke arah perpolitikan yang bebas, demokratif, dan kompetitif. Tujuan dari politik pencitraan dalam pandangan Islam yaitu dalam dunia politik, istilah pencitraan merupakan suatu hal yang wajar dan logis. Pencitraan merupakan aspek vital yang dilakukan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih besar, dukungan maupun simpati masyarakat. Oleh karenanya, banyak para elit politik yang menggunakan pencitraan diri maupun kelompoknya guna memperoleh dukungan masyarakat. Etika komunikasi Islam dalam melakukan politik pencitraan. Etika komunikasi dipahami sebagai komunikasi yang mengedepankan akhlak dan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan masyarakat. Jika dikaitkan dengan landasan normatif Al-Quran, etika komunikasi tersebut adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, utamanya bagi komunikator atau politisi muslim. Tentu harus mengedepankan dan menjunjung tinggi etika komunikasi tersebut. Dalam perspektif Islam, baik komunikasi bisnis, komunikasi politik, dan sebagainya harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Dalam berbagai literatur komunikasi Islam ada beberapa prinsip komunikasi Islam yang lazim dipahami, yaitu 1. Kaulan sadida, yang kedua kaulan baliga, yang ketiga kaulan ma'rufah, yang keempat kaulan karima, yang kelima kaulan lainan, dan yang keenam kaulan maisura. Dari 6 prinsip komunikasi yang dilakukan menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pencitraan politik. Pertama, kaulan sadida, berkata benar dengan jujur. Pencitraan dari perspektif terminologi ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Apa yang harus disampaikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Islam memandang bahwa komunikasi harus dilakukan dengan benar, faktual, dan tidak mengandung unsur rekayasa. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.